Carolina Selatan, Pusat Badai Nasional mengeluarkan berbagai peringatan mendesak tentang badai dan angin topan. Keparahan badai semakin meningkat setiap detik, sehingga penduduk di kota pesisir diberitahu untuk mengungsi. Di Anieville, Dakota mencoba memesan makanan, tetapi restoran favoritnya memberitahunya bahwa mereka tutup karena cuaca. Dakota menderita agorafobia, yang berarti dia takut pergi keluar. Tetapi karena dia sangat membutuhkan makanan, dia memaksa dirinya untuk meninggalkan rumah mendiang ibunya. Saat dia berjalan di jalan, dia melihat semua tetangganya berkemas dan meninggalkan rumah mereka. Ketika sebuah truk pemadam kebakaran lewat dengan sirene yang keras, Dakota mulai mengalami serangan kecemasan dan memutuskan untuk kembali. Dia secara tidak sengaja menabrak seorang tetangga, yang memberitahunya bahwa mereka seharusnya mengungsi dan menawarkan tempat di mobilnya. Ide itu membuatnya ketakutan, jadi dia memutuskan untuk pulang. Di seberang kota, 3 saudara sedang bersenang-senang berenang di rawa. Ron melompat besar untuk menyelam dan tidak muncul kembali, sehingga saudara-saudaranya khawatir sejenak. Namun, dia hanya mengerjai mereka dan segera muncul kembali. Kesenangan mereka terganggu oleh ayah angkat mereka, Billy, yang memarahi mereka karena berada di rawa yang berbahaya. Dia menunjukkan betapa mahalnya biaya medis jika mereka terluka, tetapi dia tidak berpikir dia akan membawa mereka ke dokter. Ini membuatnya mendapat lebih banyak teguran, dan Billy membawa saudara-saudaranya pergi dengan truknya. Di pabrik daging, pekerja hamil Lisa bergegas ke mobilnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Bob, yang harus tetap tinggal sampai dia menyelesaikan tugasnya. Saat dia mengemudi, dia mendapat telepon dari ibunya, yang kesal karena Lisa pindah dari New York ke Anieville untuk tunangannya, yang meninggalkannya setelah dia hamil. Ibunya juga memberitahunya bahwa jalan raya telah ditutup, jadi dia perlu segera menuju ke tempat yang lebih tinggi. Di pelabuhan, ahli biologi kelautan Dale memberitahu rekannya Brian bahwa kehidupan laut sudah bergerak ke utara untuk menghindari badai. Ini termasuk hiu-hiu, artinya mereka belum berhasil menandai semuanya tepat waktu. Kepala pelabuhan Greg memberitahu mereka bahwa badai telah meningkat menjadi kategori 6, jadi Dale menelepon keponakannya. Dakota masih duduk di dekat pintu ketika dia menerima telepon, dan Dale menawarkan untuk menjemputnya. Namun, Dakota menolak untuk pergi, bahkan ketika Dale menjelaskan semua hal mengerikan yang akan terjadi. Dia mengatakan bahwa dia mengerti merindukan ibunya karena dia juga merindukannya, tetapi tinggal di rumah tidak akan membantu mengatasi rasa sakit. Dakota hanya tertawa dan menggoda dia karena buruk dalam mengasuh anak. Dale berjanji untuk menjemputnya dan menutup telepon. Kemudian Dakota mencoba menonton TV sebagai pengalih perhatian, tetapi semua acara terganggu oleh laporan berita tentang badai. Dia memutuskan untuk menghubungkan ponselnya ke TV untuk menonton video keluarga lama. Di dalam truk, Billy terus memarahi anak-anak dan bahkan menghina mereka sampai mengancam akan mengirim mereka kembali ke panti asuhan. Ron melihat orang-orang berlari menjauh dan bertanya-tanya apakah mereka juga harus pergi, tetapi Billy mengklaim itu hanya sedikit angin dan hujan dan dengan senang hati memutar musik. Ketika mereka sampai di rumah, Dick khawatir tentang jendela yang pecah, tetapi Billy menjelaskan bahwa dia telah memasang kaca yang diperkuat. Kemudian Billy mencari istrinya, Rachel, di ruang bawah tanah dan mengeluh tentang apa yang terjadi. Rachel memintanya untuk tenang, mengingatkan bahwa mereka dibayar untuk merawat anak-anak. Dia menyela mereka untuk mengatakan bahwa saudara-saudaranya lapar dan melihat steak di kulkas basement. Billy memberitahunya bahwa itu bukan urusannya, dan Rachel melemparkan roti padanya sebelum mereka mengingatkannya bahwa basement dilarang. Di pelabuhan, Dale didatangi oleh reporter Joe, yang ingin tahu pendapatnya tentang serangan hiu yang terjadi pagi itu. Dale tidak mendengar apa-apa, jadi Joe menjelaskan bahwa sepasang kekasih di pantai diserang oleh hiu putih besar. Beberapa saksi bahkan mengklaim mereka melihat 2. Dale menunjukkan bahwa hiu putih besar tidak berburu dalam kelompok, jadi sepertinya itu adalah hiu banteng. Joe mengambil mikrofon darinya dan mulai berbicara tentang hiu banteng dengan fakta palsu untuk membuat cerita clickbait, jadi Dale mencoba mengoreksinya. Karena Joe mengabaikannya, Dale pergi. Sementara itu, Lisa mencoba mencari bantuan dari toko-toko, tetapi tidak ada orang di sekitar. Ibunya menelepon lagi untuk memeriksa keadaannya, tetapi sambungan cepat terputus. Ketika dia merasakan sakit di perutnya, dia menyalahkannya pada saraf dan memutar musik untuk bersantai. Saat angin mulai merusak bangunan, listrik padam. Ombak menjadi besar dan ganas, mendorong tanggul di sekitar pantai hingga mereka pecah. Ini memungkinkan air dengan cepat mulai membanjiri kota. Lisa mengemudi secepat mungkin dan hampir menabrak truk, tetapi berhenti tepat waktu. Pengemudinya adalah Bob, yang memberitahunya untuk berbalik karena pohon-pohon telah tumbang dan menghalangi jalan. Namun, air datang dari sisi lain, jadi Lisa tetap melaju ke depan hanya untuk membuat mobilnya terjebak di pohon. Bob terus mengemudi ke arah lain dan mencoba berbelok di tikungan, tetapi sayangnya, air menghantam truknya dan menyeretnya ke jalan, menyebabkan kerusakan pada tiang lampu dan bangunan. Lisa melihat truk didorong ke arahnya, tetapi dia masih tidak bisa menggerakkan mobilnya, jadi gelombang akhirnya melakukannya untuknya. Saat semua jalan terendam, arus menggerakkan mobil Lisa hingga menabrak pohon dan sebuah cabang menembus jendela. Air memenuhi kendaraan, tetapi Lisa tidak bisa keluar karena dia terjebak. Truk Bob juga digerakkan oleh arus dan menabrak patung yang merusak tangki, menyebabkan semua umpan tumpah ke dalam air. Ini segera mencapai laut dan menarik perhatian hiu.
Saudara-saudara melihat air membanjiri halaman mereka, dan bahkan Rachel mencoba memperingatkan suaminya, tetapi dia tidak peduli. Tiba-tiba, sebuah gelombang memecahkan jendela mereka, menjatuhkan Billy. Rachel ingin pergi, tetapi Billy tidak tahu caranya, jadi Ron mengingatkan mereka bahwa mobilnya memiliki snorkel. Di rumah Dakota melihat gelombang datang dan menjauh dari jendela tepat sebelum air masuk ke rumahnya. Di lantai atas, dia melihat keluar dan melihat Lisa di dalam mobil. Di dekatnya, dua pria di atas perahu mendengar Lisa berteriak minta tolong. Jadi Scott melompat ke air dan mulai berenang menuju kendaraan. Dia memanjat ke atas kap dan mencoba memindahkan cabang, tetapi angin mendorongnya kembali ke air. Scott kemudian meminta Jimmy untuk mengambil pemotong dari truk mereka. Sementara Jimmy berenang ke kendaraan mereka, Scott mengobrol dengan Lisa untuk menenangkannya. Jimmy mengambil pemotong dan melompat kembali ke banjir, hanya untuk secara misterius ditarik ke bawah air. Ketika Scott berbalik, dia tidak melihat temannya dimanapun, jadi dia pergi mencarinya. Tiba-tiba Jimmy muncul kembali sambil berteriak karena lengannya hilang. Kemudian sebuah kekuatan menariknya pergi, dan Scott mencoba berenang ke arahnya. Pada saat itu, Dakota melihat sirip di air, jadi dia membuka jendela dan mulai berteriak, "Hugh!" Scott tidak bisa mendengarnya, tetapi Lisa mendengarnya, jadi dia juga berteriak. Bob mendengar semua kebisingan, jadi dia mulai menendang pintu truk untuk keluar dan membantu. Sayangnya, begitu dia keluar, Hugh menangkapnya dengan mulutnya yang besar. Dia mencoba melawan, tetapi segera terseret ke bawah air juga. Scott akhirnya melihat binatang itu dan mencoba berenang menjauh, tetapi Hugh menangkapnya juga dan membantingnya ke mobil Lisa beberapa kali sebelum menyeretnya ke bawah air. Sementara itu, Dale dan Brian menonton berita di kapal mereka. Mereka mengetahui bahwa penjaga pantai telah melarang kapal meninggalkan pelabuhan selama 12 jam ke depan karena angin kencang dan arus berbahaya. Mereka juga mendengar bahwa Annieville banjir dan ada beberapa korban, jadi Dale khawatir tentang Dakota. Dia memeriksa sistem pelacakan di komputer mereka dan menyadari bahwa kota tersebut banjir karena tanggul jebol. Beberapa menit kemudian, Dale dan Brian berada di mobil bersama Joe dan kameramennya. Mereka telah membuat kesepakatan. Jika Joe mengantar mereka dan perahu mereka ke Annieville, mereka akan mengizinkan mereka merekam semuanya. Di rumah Billy, dia dan Rachel berjalan di air untuk mencapai garasi. Anak-anak melihat mereka melalui jendela dan terkejut ketika melihat seekor hiu. Ketika Billy akhirnya mencapai mobil, seekor hiu melompat untuk menggigit lengannya dan menyeretnya ke bawah. Setelah memakan tangannya, hiu itu menabrak Rachel dan melanjutkan untuk memakannya. Di jendela, anak-anak menonton dengan ngeri dan memohon bantuan. Billy menatap mereka sejenak sebelum memutuskan untuk meninggalkan mereka dan berlari kembali ke truknya. Ketika dia hendak masuk, Hugh menangkapnya lagi. Tiba-tiba anak-anak terkejut ketika Rachel muncul di jendela, hanya untuk ditarik oleh Hale. Di dalam mobil, Lisa hampir tenggelam. Dakota mencoba menelepon 911, tetapi tidak ada yang menjawab. Lisa memohon bantuannya, tetapi Dakota menunjukkan bahwa dia tidak bisa mendekat karena hiu-hiu itu. Ketika Lisa menjelaskan bahwa dia hamil, Dakota mengalami serangan kecemasan, tetapi dia berhasil menenangkan diri dan setuju untuk membantu. Dia turun ke bawah dan berjalan di atas perabotan untuk mencapai dapur, di mana dia mengambil pisau. Dakota kemudian meninggalkan rumah melalui jendela, hanya untuk terpeleset dan jatuh ke dalam air. Untungnya dia berhasil berpegangan pada mobil dan memanjatnya. Sambil mengawasi hiu-hiu, Dakota bergerak dari satu struktur ke struktur lainnya, sampai dia mencapai mobil Lisa. Menggunakan pisau, dia memotong atap mobil dan semua cabang. Selanjutnya dia membantu Lisa memanjat keluar melalui lubang. Bersama-sama mereka berhasil masuk kembali ke dalam rumah. Setelah itu Dakota memberikan handuk kepada Lisa dan menjelaskan bahwa dia sendirian karena kedua orang tuanya sudah meninggal. Lisa berpikir mereka harus pergi ke atap dan memasang sinyal untuk penyelamat, tetapi dia terhenti ketika mulai merasakan kontraksi. Dakota melepas tirai dan cepat-cepat pergi ke atap untuk menulis bantuan dengan kain tersebut. Setelah dia kembali ke kamar tidur, Lisa memintanya untuk melihat pembukaannya agar mereka bisa memperkirakan kapan bayinya akan lahir. Dakota melihat dan mengungkapkan bahwa kepala bayi sudah keluar sekitar 2 atau 3 inci, jadi Lisa menyimpulkan bahwa bayinya akan segera lahir. Sementara itu, Brian mengawasi sistem lautnya dan menemukan bahwa Nellie berada di dekat rumah Dakota. Joe bingung dengan hal ini, jadi Dale menjelaskan bahwa Nellie adalah hiu putih besar yang sedang hamil yang telah mereka lacak selama 3 tahun. Tiba-tiba mobil berhenti karena jalanan begitu banjir sehingga tidak bisa maju lagi. Mereka meninggalkan mobil untuk menyiapkan perahu dan Brian menemukan internet mati. Jadi dia kehilangan akses ke sistem pelacakan. Mereka harus bergerak tanpa peta. Saat mereka berangkat, Dale menelepon Greg dan mengonfirmasi bahwa mereka bergerak ke arah yang benar, meskipun Greg juga menyuruhnya untuk segera keluar dari sana. Saat mereka berlayar, mereka melihat tubuh-tubuh hewan yang mengapung yang dimakan oleh hiu-hiu. Di rumah, ketiga saudara itu tetap berada di atas meja untuk menghindari air yang telah membanjiri rumah. Mereka menyadari ada pintu terbuka dan takut hiu mungkin masuk, jadi Dee mulai bergerak di atas perabotan untuk mencapainya. Ketika dia hampir menutupnya, seekor hiu masuk dan mendorongnya terbuka lagi. Dee nyaris berhasil bertahan dan dia tidak akan bertahan lama. Ron menunggu sampai hiu berenang ke ruangan lain untuk berjalan di atas perabotan juga. Dia bergerak dengan hati-hati tetapi tiba tepat waktu untuk menyelamatkan saudara perempuannya dari jatuh.
Setelah mereka kembali ke meja, Ron mengatakan mereka harus pergi ke atap. Saudara-saudaranya tidak mau bergerak, tetapi Ron menunjukkan bahwa air masih naik dan mereka dikelilingi oleh dua hiu. Pertama, mereka membutuhkan pengalih perhatian, dan diingat bahwa ada daging di ruang bawah tanah. Will menyebutkan bahwa mereka seharusnya tidak pergi ke sana, tetapi Ron mengingatkan bahwa pasangan itu sudah mati. Ketiga anak itu tertawa dan mulai menghina Billy karena cara dia memperlakukan mereka, hanya untuk dia tiba-tiba melompat keluar dari air dan mendarat di meja. Billy bertanya tentang Rachel, jadi Ron memberitahunya bahwa dia sudah meninggal dan menuduhnya meninggalkan mereka. Ketika Billy mengklaim bahwa dia akan kembali dengan bantuan, anak-anak tidak mempercayainya. Dia ingin saudara-saudaranya melakukan sesuatu, mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja karena Hugh tidak suka rasa anak-anak. Pada saat itu Will menemukan sebuah amplop di air dan membukanya untuk menemukan cek yang dikirim pemerintah kepada keluarga setiap bulan untuk merawat anak-anak. Saudara-saudara itu menyadari bahwa Billy dan Rachel hanya merawat mereka demi uang, memberi mereka roti sementara mereka menghabiskan sisanya untuk kemewahan pribadi. Billy mencoba menyangkalnya dan bersumpah dia mencintai mereka, tetapi anak-anak tetap tidak mempercayainya sehingga dia menghina mereka lagi dan mencoba memerintahkan Ron untuk masuk ke air. Ron akhirnya marah dan berulang kali menghina dia, menyuruhnya melakukannya sendiri. Ketika Billy mencoba memukulnya, Ron menahan tangannya dan dia memanfaatkan kesempatan untuk menendang wajah Billy, membuatnya jatuh ke dalam air. Hugh segera menyerangnya dan memakannya, jadi Ron menggunakan gangguan itu untuk menyelam dan mencapai ruang bawah tanah. Dia berhasil mengambil beberapa barang, tetapi ketika dia mencoba pergi, sweaternya tersangkut di kait. Seekor hiu segera muncul, jadi Ron melemparkan ember cat untuk menciptakan gangguan baru dan merobek sweaternya dari kait untuk akhirnya berenang pergi. Dia mencapai meja tepat pada waktunya untuk menghindari serangan hiu. Kemudian dia membuka kotak acak yang dia ambil dan menemukan dinamit di dalamnya. Segera air mencapai lantai atas rumah Dakota dan kontraksi Lisa semakin parah. Dakota yang putus asa memutuskan bahwa dia harus mendapatkan perahu Scott dan ingat bahwa Dale menyebutkan bahwa getaran dapat meniru sinyal kesusahan ikan yang terluka. Dia mengumpulkan sejumlah perangkat yang bergetar seperti sikat gigi listrik dan menyalakannya sebelum memasukkannya ke dalam tas, lalu dia melemparkannya ke dalam air. Begitu hiu-hiu teralihkan oleh tas-tas tersebut, Dakota masuk ke dalam air dan bergerak dengan hati-hati dengan berpegangan pada struktur acak. Dia mengikatkan senter ke kepalanya sehingga ketika dia melihat hiu, dia berenang menghindar. Tiba-tiba senternya mati. Jadi dia memukulnya sampai menyala lagi dan dia terkejut oleh tubuh yang mengapung. Setelah memakan semua kantong, dua hiu mulai berenang di dekat Dakota, dan dia harus membuka kakinya untuk membiarkan satu lewat tanpa terluka. Setelah hiu-hiu itu pergi, dia akhirnya mencapai perahu. Sementara itu, Dale memberitahu timnya mengapa dia memutuskan untuk mempelajari hiu. Dia menjelaskan bahwa hewan paling berbahaya di sungai sebenarnya adalah kuda Nil. Suatu hari, seekor kuda Nil hampir menyerang Dale, tetapi binatang itu dihentikan oleh dua hiu yang menjatuhkannya. Untuk pertama kalinya, Dale melihat ketakutan di mata kuda Nil. Satu-satunya hal yang ditakuti hiu adalah hiu yang lebih besar, meskipun arus listrik dapat membuat mereka bingung. Pada saat itu, Brian mendapatkan sinyal kembali di komputernya dan menemukan bahwa seluruh kota penuh dengan hiu. Di dekatnya mereka menemukan truk SWAT yang ditinggalkan dan Dale melihat taser di dalamnya. Saat matahari terbit, kerusakan akibat badai di rumah Dakota menyebabkan rumah itu perlahan mulai runtuh. Airnya sekarang begitu tinggi sehingga Lisa hampir terdorong ke langit-langit. Mendengar teriakannya minta tolong, Dakota memecahkan jendela rumah lain untuk mencuri senapan harpun. Lisa bisa merasakan bayinya akan lahir, jadi dia memutar musik di ponselnya untuk bersantai. Dia mencoba melahirkan, tetapi pada saat itu rumah akhirnya runtuh dan dia harus berguling dari tempat tidur. Untungnya dia bisa berenang dan segera muncul kembali tepat saat bayinya keluar. Dia segera memegang anaknya, namun tangisan itu tetap menarik perhatian hiu. Ketika seekor binatang berenang ke arahnya, dia meraih sepotong kayu dan menusukkannya untuk melindungi anaknya. Seekor hiu lain mendekati Lisa dari belakang, jadi Dakota menembakkan senapan harpun dan mengenainya di wajah, membuatnya berenang menjauh. Kemudian Dakota mendayung sampai dia mencapai Lisa dan mencoba membantunya naik ke perahu. Tetapi seekor hiu tiba-tiba menabrak perahu dan membuat semua orang kembali ke air. Pada saat itu tim Dale akhirnya tiba. Dia mengaktifkan taser dan melemparkannya ke air, yang cukup untuk menakuti hiu-hiu tersebut. Sayangnya, yang ditusuk Lisa masih ingin balas dendam dan mencoba menyerang lagi. Namun Nelly yang hebat melompat untuk menangkapnya dengan mulutnya dan dengan mudah membunuhnya. Sementara itu, anak-anak menggunakan selotip untuk menempelkan daging ke dinamit dan menyalakannya sebelum melemparkannya ke dalam air. Tidak ada hiu yang muncul, dan Will ingat dari sebuah dokumenter bahwa getaranlah yang membuat hiu menyerang. Saudara-saudara itu masuk ke dalam air dan melompat beberapa kali sampai akhirnya hiu-hiu muncul. Will dan Dee segera berenang menjauh, tetapi sweater Ron kembali tersangkut dan dia harus menghindari serangan hiu. Setelah melepas sweaternya, Ron berenang untuk bersembunyi bersama saudara-saudaranya di belakang meja. Hiu-hiu mengelilingi dinamit, yang meledak dan membunuh mereka semua, menyemprotkan darah ke seluruh rumah. Di atas meja, Will menemukan kunci Billy. Ketiga anak itu segera masuk ke truk dan pergi. Setelah para wanita dan bayi diselamatkan, Dale dan Dakota bersatu kembali dengan pelukan.
Brian meminjamkan teleponnya kepada Lisa agar dia bisa menelepon ibunya untuk memastikan dia baik-baik saja dan memperkenalkan bayinya. Joe terus merekam semuanya saat mereka berlayar pergi. Beberapa waktu kemudian, Craig menyadari bahwa badai besar lainnya sedang datang.